Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPI). Kedua tersangka tersebut adalah Presiden Direktur PT Catur Karsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energi, Jimmy Marsin, JM, serta Direktur PT Petro Energi, Susimira Dewi Sugiyarta, SMD. Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.36 WIB, kedua tersangka turun dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi penahanan keduanya dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK. Asep menjelaskan bahwa terdapat dugaan konflik kepentingan antara Direktur LPI dengan debitur PT Petro Energi, PTP. Konflik kepentingan tersebut diduga terkait dengan kesepakatan awal guna mempermudah pemberian fasilitas kredit. Bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan, KOI, antara Direktur LPI dengan debitur, PTP, dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit, ungkapnya. Selain itu, Direktur LPI diduga tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik dalam memverifikasi penggunaan kredit tersebut. Bahkan, Direktur LPI disebut memerintahkan bawahannya untuk tetap mencairkan kredit meskipun debitur tidak memenuhi syarat kelayakan. PTP diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi dasar pencairan fasilitas kredit. Selain itu, PTP melakukan window dressing terhadap laporan keuangan dan menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan serta peruntukan dalam perjanjian kredit dengan LPI, tambah Asep. KPK menyatakan telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan JM dan SMD sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, keduanya akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari. Untuk tersangka JM dan SMD ditahan di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari, mulai 20 Maret 2025 hingga 8 April 2025, terang Asep. Sebelumnya, KPK telah mengumumkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPI. Salah satu tersangka, Direktur Utama PT Petro Energi, Newin Nugroho, telah lebih dulu ditahan. PLH Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo, mengungkapkan bahwa LPI memberikan kredit kepada 11 debitur dengan potensi kerugian negara mencapai 11,7 triliun. Di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun rupiah, ujar Budi Sukmo dalam konferensi pers sebelumnya pada Senin, 3 Maret 2025. Budi Sukmo dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, kembali Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPI kepada 11 debitur berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun. Dari 11 debitur yang telah dilakukan penyidikan, KPK saat ini akan menyampaikan terkait dengan satu debitur terlebih dahulu, yaitu PT Petro Energi atau PE. Dalam konstruksi perkaranya bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan atau COI antara Direktur LPI dengan debitur PT PE dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Jadi kreditnya itu sudah ada kesepakatan awal, jadi sudah ada pembicaraan antara para petinggi di LPI, yaitu direkturnya, kemudian dengan debiturnya dari PT PE. Kemudian Direktur LPI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Jadi kreditnya yang dari LPI itu adalah untuk pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang ekspor atau yang membiayai ekspor, seperti itu. Nah, ini pada pelaksanaannya seharusnya kan setelah memberikan kredit, LPI itu juga mengontrol, mengecek sebetulnya uang yang diberikan kreditnya itu betul nggak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tapi pada kenyataannya hasil penyidikan itu tidak sesuai seperti itu. Jadi tidak ada kontrol seperti itu.
Debitur LPI memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan. Jadi sebetulnya hasil pengecekan ada informasi masuk dari bawahan di LPI bahwa debitur ini tidak cocok gitu loh, untuk mendapatkan kucuran kredit. Tapi tetap saja, karena tadi di awal kan sudah ada pembicaraan, ada COI antara Direktur LPI dengan debiturnya dari PE. PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlying pencairan fisik tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. PT PE melakukan window dressing terhadap laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya pun dibuat bagus gitu ya. Dibuat bagus sehingga PT PE menjadi layak untuk menerima kucuran dana pinjaman dari LPI. PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPI. Atas pemberian fasilitas kredit oleh LPI khusus kepada PT PE ini telah mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut. Jadi ada dua termin. Yang pertama, outstanding pokok KMKE 1 PT Petro Energi ini dalam bentuk dolar ya, dalam bentuk dolar Amerika. 18.070.000 US dollar. Yang kedua, outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energi ini dalam bentuk rupiah 549.144.535.027 rupiah. KPK selanjutnya pertanggal 20 Maret 2025 hari ini menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu DW Dir LPI, AS Dir LPI, kemudian JM debitur, NN debitur, dan SMD debitur. Nah, yang NN ini minggu sebelumnya sudah kita lakukan penahanan, sehingga yang hari ini yang hadir adalah 2 orang, yaitu JM dan SMD. Berdasarkan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 306 tahun 2025 tentang penetapan tersangka. Penetapan tersangkanya, mohon maaf, tadi per tanggal 20 Februari 2025 ya. Selanjutnya, guna kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara LPI pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, yaitu Saudara JM berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 23 di 0103/2025. Kemudian Saudari SMD berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 24 di 0103/0103/2025. 1 minggu sebelumnya, yaitu tanggal 13 Maret 2025, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka juga terkait LPI, yaitu Saudara NN berdasarkan surat perintah penahanan nomor Sprinhan 16 di 0103/0103/2025. Untuk tersangka JM dan SMD ditahan di cabang rutan dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur selama 20 hari, mulai tanggal 20 Maret 2005 sampai dengan tanggal 8 April 2025. Sedangkan tersangka NN ditahan selama 20 hari, mulai tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 di tahanan cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur. KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya. Terhadap ke-24 aset tersebut dilakukan penilaian berdasarkan ZNT senilai 882.180.000. Jadi demikian konvers perkembangan penyidikan dugaan TPK terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI khususnya kepada PT PE. Untuk debitur-debitur lainnya kami juga sedang melakukan penyidikan, jadi mohon rekan-rekan tunggu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar perkara LPI ini. Mas Chandra, silakan.
di kasus LPI ini kan ada kode uang zakat ya. Itu 2,5 sampai 5%. Nah, kalau boleh tahu siapa sih penerima-penerima dari uang zakat yang bukan zakat ini? Terus range-nya berapa kalau boleh tahu kalau dirupiahkan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar? Lagi? Satu aja ya. Oke. Silakan Mungkin, Pak Budi Budi Sukmo. Sukmo. Baik, terima kasih. Terkait dengan uang zakat tadi, saya sampaikan bahwa uang zakat tersebut yang menerima terkait dengan pemberian dari para debitur yaitu adalah sampai saat ini dari hasil penyidikan adalah para direktur, terutama direktur yang menandatangani terkait persetujuan sebesar uang yang dikeluarkan oleh LPI. Jadi di LPI ini seperti contohnya PI ini dibagi dengan 2 termin masing-masing sesuai dengan kapasitas dari para direktur. Untuk tersangka kami dari LPI yaitu saudara DW dan AS ini kapasitasnya itu melakukan persetujuan atau memberikan tanda tangan terhadap persetujuan kredit di bawah 300 miliar. Jadi dari situlah besarannya nanti ditentukan 2,5 sampai 5% dari kredit setiap termin yang dikucurkan oleh LPI. Nah, untuk saat ini sejauh ini yang dari hasil penelitian dari penyidikan yang kita dapatkan adalah pihak yang menerima adalah para direktur yang menandatangani langsung terkait dengan sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh LPI. Demikian Mas Chandra, terima kasih. Baik, cukup ya. Oke, rekan-rekan sekalian, kalau begitu untuk konferensi pers kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton pertandingan.